Liburan ini sekaligus ikut acara keluarganya Kevin, yaitu upacara ngaben. Pagi hari sesampainya gue di rumah saudara Kevin, gue gak sengaja nginjek sesajen yang ada di lantai. Sosok itu berkata bahwa kami harus bertamu dengan sopan, menjaga ucapan, dan tidak membuang sampah sembarangan. Karena penghuni di sana tuh gak suka. Gangguan pun terus terjadi, terutama saat melewati tikungan. Kami seperti diarahkan agar jatuh ke jurang. Saat di tikungan, dia menarik pengemudi hingga mobil tuh hampir oleng ke jurang. Ada mobil dari luar kota yang mengalami kecelakaan dan jatuh ke jurang di lokasi yang sama. Gue langsung nengok, dan di situ ada perempuan berdiri di tangga, pakai kain putih panjang, rambut terurai ke depan menutupi wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 683. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Sehat selalu, murah rezekinya ya. Lancar-lancar pokoknya. Kita mengucapkan terima kasih banyak untuk semua teman Kliwon yang sudah pre-order jaket Golfcore-nya PMK. Itu dia. Silakan ditunggu dengan sabar, duduk manis sampai jaket dengan bahan reflektif PMK-nya datang ya. Wih. Nah, apa ya? Oh itu. oh ya, ini nih jaketnya nih. Ini masih, ini udah final version belum sih? Udah, kan cuma dalam doang. Ini nih. Kalau dipakai lari, dipakai motoran, naik delman istimewa duduk di muka juga enak ini. Kalau duduk di muka tuh di mukanya Pak Kusir. Di samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Buat teman Kliwon yang mau jadi narasumber di PMK, silakan langsung kontak nomor di bawah ini. Oke, sekarang kita masuk ke cerita pertama. Tuh dah. Oke. Assalamualaikum Bang Bimo dan Bang Danu. Oke, nama gua kita panggil aja di sini Ija katanya. Gua cowok nih Bang. Ini cerita pribadi gua di tahun 2017. Waktu itu gue ikut liburan ke Bali sama 3 teman gue. Jadi berempat nih sama gue. Sebut saja mereka di sini namanya Ukas, Rio, dan Kevin. Liburan ini sekaligus ikut acara keluarganya Kevin, yaitu upacara ngaben. Pagi hari sesampainya gue di rumah saudara Kevin, gue gak sengaja nginjek sesajen yang ada di lantai. Karena letaknya memang di tengah-tengah. Oh iya, sebelum lanjut ke cerita, gue jelasin dulu posisi rumahnya. Di gerbang depan, pura gitu ya. Kita masuk sedikit langsung ketemu halaman tengah yang biasa dipakai kumpul keluarga. Area rumahnya ada 3 bangunan yang terpisah. Tepat di depan gerbang itu, rumah kakeknya Kevin, yang nanti akan dikremasi. Karena neneknya sudah lama meninggal, kamar itu jadi kosong dan sepi. Karena memang cuma ada 1 kamar. Di sebelah kiri ada rumah dengan 3 kamar. Salah satunya yang gue tempatin bareng 3 teman gue. Sementara di seberangnya adalah rumah omnya Kevin yang tinggal di situ. Jadi posisi halaman tengah itu dikelilingi kamar-kamar. Dapur ada di belakang kamar kakeknya. Total yang tinggal di situ ada 6 orang. Ditambah kami berempat jadi 10 orang. Balik ke cerita. Di hari pertama setelah kejadian gue nginjek sesajen itu, gue mulai ngerasa kayak bakal ada yang gak beres. Dan bener aja, malamnya kejadian. Sekitar jam 11 malam, rumah sudah sepi karena semua sudah tidur. Gue iseng mau ngerokok. Tapi di dalam kamar gak bisa karena pengap dan gak ada kipas. Akhirnya gue memutuskan ngerokok di halaman utama, deket kamar kakeknya. Lagi duduk sendirian, gue merasa haus dan mau ambil minum ke dapur. Di dapur itu ada tangga ke lantai atas. Gue gak tahu itu ruangan apa dan gak terlalu penasaran juga.
Letak tangganya tuh persis di belakang tembok kamar kakeknya. Saat gue ambil minum, gue merasa ada yang berdiri dan ngeliatin gue dari arah tangga. Posisi gue menghadap ke barat, sementara tangga ada di sisi selatan. Gue langsung nengok, dan di situ ada perempuan berdiri di tangga, pakai kain putih panjang, rambut terurai ke depan menutupi wajah. Awalnya gue cuma diam dan bingung, dan akhirnya gue sempat ngomong. Mau apa? Mau ganggu? Gue kesini baik-baik, gak ada niat buruk, gak usah ganggu. Setelah itu gue tinggalin dan balik lagi ke kamar. Gue gak cerita apa-apa ke teman-teman gue, karena mereka tipe yang penakut. Hari berikutnya, upacara dimulai dari pagi sampai sore, dan gue ikut semua rangkaiannya. Malam harinya, gue sempat kumpul sama keluarga Kevin. Sekitar jam 12:30 lah, mereka mulai masuk untuk tidur. Rio dan Kevin juga masuk. Tinggal gue berdua sama Ukas, duduk di halaman deket kamar kakeknya. Sekitar jam 1, Ukas juga masuk. Jadi gue sendirian. Di depan kamar kakeknya itu ada banyak sesajen yang ditaruh seperti di meja prasmanan. Tiba-tiba semua sesajen itu goyang-goyang sampai bunyi. Awalnya gue pikir ada anjing peliharaan keluarga yang nyenggol. Gue lihat ke arah anjingnya buat ngecek jumlahnya, tapi gue kaget karena jumlahnya lengkap, ada 3, dan semuanya kelihatan. Feeling gue langsung gak enak. Gue memutuskan masuk, tapi sebelum masuk gue mau ke toilet dulu. Letak toilet harus lewat dapur, jadi gue lewat lagi tuh, samping kamar kakeknya. Di samping kamar itu ada pintu dengan ventilasi di bagian bawah. Karena penasaran, gue coba ngintip ke dalam. Dan gue langsung kaget. Di balik pintu itu ada wajah bermata merah melotot ke arah gue. Giginya bertaring di bagian atas, rambutnya acak-acakan. Dan sosok itu bilang, "Jangan lama-lama di sini, cepat pulang." Bulu, diusir. Entah kenapa di situ gue langsung sadar. Selama di sana gue memang tetap sholat di kamar. Mungkin mereka merasa keganggu atau apa, gue gak tahu. Tapi untuk pertama kalinya gue benar-benar shock lihat makhluk seperti itu. Gue langsung batal ke toilet, balik ke kamar dan langsung tidur. Besoknya gue memutuskan pulang duluan sendiri tanpa cerita apa-apa ke teman-teman gue. Terima kasih sudah bacain cerita gue, Bang. Sukses terus buat PMK. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ija nih cowok nih. Cowok, Bang Ija. Oh, jadi dia digangguin dan dia merasa bahwa mungkin gara-garanya karena dia injek canang atau Banten gitu ya. Ya, Kita kan awalnya pernah melakukan hal yang sama waktu itu. ya, tapi ternyata kita tahu faktanya kalau sudah ditaro terus keinjek gitu nggak apa-apa. Iya, nggak ada karena masalah. nggak ada masalah gitu. sebenarnya, dan itu dari orang sananya langsung kan. Dan selama nggak ada intensi ya, nggak sengaja kan, namanya nggak sengaja. Iya. Orang baru banget ditaro waktu itu. Kita mau Iya. ke distro kan tuh. Ya kayak oh iya, Taruh. Baru buat gua ngelihat naroknya itu. Ditaro. ada telur, ada Set, dupa. ada telur, ada dupanya. Kita turun dari mobil, cerak Bimo, cedas, ditendang sedadanya. Ngawur kabeh ya Allah. Telurnya pecah, tas. Waduh, masuk ke dalam. Mbak, maaf banget. Tadi kita turun dari mobil nggak ngeliat ada ini, jadi ketendang. Oh, ini nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, itu sudah wayahnya lah intinya gitu. Ya nggak apa-apa sih. Benar. Selama nggak sengaja ya. Mm-mm. Kecuali lu kayak, wah ada Banten, ada canang. Gitu, Wah, nginjek-nginjek. nggak boleh. Itu baru. Karena Datangnya celuluk kamu. di beberapa perempatan di Bali kan juga ditaro kan. Dan biasanya keinjek Kelindes motor, kelindes motor atau apa kelindes gitu. bule Australia. Mah macam-macam, bule Rusia. Nah, setelah kejadian nginjek Banten dan sesajen itu, kita tetap lanjut mencari celana Pendek. renang. Betul. Iya, bolak balik aja. Udah beli robek monyet. Kagak, pertama kan ke distro, ke beberapa distro, ngelihat celana pendek. Wah, cocok nih buat berenang-berenang surfing. Iya, bener. Harganya 650.000. Tidak jadi. Jalan lagi.
Apa ya? Dapet nih. Wah, ini aja nih di pinggir pantai. Harganya pasti lebih murah dong. Berapa? 25. Ya segituan lah. Enggak ding, lebih ding. Pokoknya kita ke distro 45.000. tuh lama tuh. Pokoknya dapat celana akhirnya harganya cuma 45.000 ribuan lah segitu. Dan di hari yang sama celananya robek. Langsung gak dipakai lagi. Aduh susah banget. Tuh kata celana 650.000 gitu tuh. Gua kata apa? Di Bali beda bro. Iya. Kalau main 45.000 belum makan tuh. Robek deh. Kelihatan tuh salak condet lo tuh. Di Bali 2021 kita explore Sepi bro. pakai mobil. Dikawal. Dikawal turun dari pelabuhan. Kebut-kebutan ya dari pelabuhan. Cuman 2,5 jam. 2 jam. Harusnya 4 jam. Iya, kayak orang gila di belakang tuh. Udah kayak kangkung. Pelan-pelan apa bang? Kayak bawa kangkung. Iya. Oke, terima kasih ya. Ini lanjut ke cerita berikutnya. Kali ini kiriman teman Kliwon. Dan ceritanya tuh datang dari Malang. Oh, Malang lagi aja guys. Ini aku ceritain berdasarkan pengalaman sendiri ya. Waktu itu bener-bener terasa seperti mimpi. Tapi ini kenyataan. Jadi sekitar awal Oktober tahun lalu, aku dan teman-teman berjumlah 9 orang pergi ke pantai. Dari kami, 6 orang datang bersama pasangan masing-masing. Awalnya perjalanan kami baik-baik saja. Tujuan pertama kami adalah pantai Teluk Asmara. Tapi ternyata ditutup. Akhirnya kami memutuskan pergi ke pantai Sendiki. Karena salah satu teman kami baru saja dari sana dan bilang pantainya buka, walaupun pengunjungnya sangat sedikit. Saat kami sampai, suasananya sudah terasa berbeda. Tidak seperti Sendiki yang dulu. Tempatnya sangat sepi. Bahkan bisa dibilang hanya ada beberapa orang saja. Penjual pun hampir tidak ada. Hanya 1-2 yang buka. Banyak bangunan terlihat mangkrak seperti rumah kosong tak berpenghuni. Teman-teman cowokku turun duluan karena jalannya menurun. Di bawah mereka disapa oleh 2 anak kecil perempuan. Kami tidak menyadari kalau anak-anak itu sendirian tanpa orang tua. Anak kecil itu juga sempat menyapaku. Tetapi aku tidak sadar kalau rambutnya basah dan wajahnya pucat. Kami mencari tempat untuk menaruh barang-barang. Kebetulan dekat dengan tempat anak-anak itu bermain. Saat teman-teman bermain di pinggir pantai, aku sempat naik ke atas untuk mengambil kacamata. Di situ aku melihat 2 anak perempuan tadi berjalan melewatiku tanpa berkedip, menatapku dengan tatapan kosong. Aku hanya membalas dengan senyum dan tidak menghiraukannya. Singkat cerita, kami santai-santai bermain Uno dan minum-minum. Hanya aku yang tidak ikut minum karena dilarang oleh pasanganku. Saat kami berkumpul, 2 anak perempuan itu terlihat bermain di atas pohon, seperti di rumah pohon gitu, sambil membawa sapu dan nyapu di sana. Kami tetap asyik tanpa menyadari apapun. Mungkin ada perkataan kami yang kurang baik, tapi teman-temanku tidak menyadarinya. Menjelang sore, kami foto-foto, mandi, dan berkemas untuk pulang. Saat itu kami tidak menyadari kalau anak-anak kecil tadi itu udah gak ada. Ada kejadian aneh saat aku sedang make up. Tiba-tiba pensil alisku jatuh seperti ada yang nyenggol. Saat aku cari, benda itu gak ketemu sama sekali. Salah satu temanku bilang, "Udah, ikhlasin aja." Kami waktu itu bertiga perempuan dan 6 laki-laki. Akhirnya setelah selesai, kami menuju parkiran. Awalnya masih aman nih. Tapi saat meninggalkan area pantai, ada truk pengangkut tebu berhenti di tengah jalan. Jalan sempit, bahkan untuk 2 mobil aja gak cukup. Setelah dicek, ternyata roda truk itu tuh masuk ke parit. Jadi kita harus menunggu lama. Saat itu sekitar pukul 4:30 sore, kami gak punya pilihan lain selain menunggu. Karena di jalan sekitar hanya sawah dan kebun tebu. Dan kalau malam, pasti sangat gelap karena gak ada lampu. Menjelang maghrib,
salah satu temanku yang perempuan tiba-tiba sakit perut hebat. Berkali-kali dia sampai pingsan. Kami hanya bisa memberi pertolongan seadanya karena jauh dari pemukiman. Setelah menunggu cukup lama, sekitar jam 7 malam, akhirnya ada bantuan datang dan truk berhasil ditarik. Kami pun melanjutkan perjalanan di malam hari setelah Isya gitu. Namun di tengah perjalanan, gangguan mulai terasa. Salah satu teman perempuan kami tiba-tiba kerasukan. Awalnya kami menganggap biasa, karena dia duduk di tengah dan aku mencoba menenangkannya. Tapi ternyata niatnya membahayakan. Saat di tikungan, dia menarik pengemudi hingga mobil tuh hampir oleng ke jurang. Untungnya masih bisa dikendalikan. Aku memegang erat tangannya, sementara pasanganku yang merupakan alumni pondok mencoba membantu. Temanku yang tadi sakit perut juga ikut membantu, karena katanya punya tenaga untuk ngelawan gangguan itu. Tidak lama kemudian, temanku seperti dimasuki sosok nenek-nenek. Dengan suara berbahasa Jawa, sosok itu berkata bahwa kami harus bertamu dengan sopan, menjaga ucapan, dan tidak membuang sampah sembarangan. Karena penghuni di sana tuh gak suka. Kami baru sadar, mungkin tanpa sengaja kami melakukan hal-hal itu. Apalagi jumlah kami ganjil, 9 orang. Gangguan pun terus terjadi, terutama saat melewati tikungan. Kami seperti diarahkan agar jatuh ke jurang. Kami sempat berhenti di pemukiman untuk membeli air. Warga tuh hanya tersenyum saat kami coba cerita, seakan-akan mereka sudah paham. Saat melewati turunan terakhir, terasa seperti banyak makhluk yang ingin melihat kami celaka. Tapi kami melawan dengan sholawat dan zikir. Temanku yang tadi sakit dan pasanganku terus menguatkan kami agar tetap fokus dan gak takut. Alhamdulillah kami akhirnya berhasil keluar dari daerah tersebut dengan selamat, meskipun penuh ketegangan. Namun gangguan belum berhenti. Salah satu teman kami masih belum lepas dari pengaruh itu. Kami membawanya ke rumah pasanganku yang sudah menghubungi keluarganya untuk meminta bantuan. Sesampainya di sana, temanku pingsan dan langsung diobati. Setelah sadar, dia tidak ingat apapun yang terjadi di perjalanan. Kami juga diberi pesan agar berhati-hati saat ke pantai, terutama dalam berbicara. Setelah itu kami kembali ke kota Malang. Tapi ternyata masih ada sesuatu yang mengikuti salah satu teman laki-laki kami. Ayahnya menyadari hal itu dan langsung mengobatinya. Kami semua juga diminta minum air doa, karena setelah kejadian itu, kami jatuh sakit. Dari cerita ini, percaya atau tidak, ini benar-benar pengalaman yang kami alami sendiri, tanpa ditambah atau dikurangi. Sebagai tambahan, kami pergi ke sana tuh sekitar tanggal 5. Ternyata pada tanggal 3, ada mobil dari luar kota yang mengalami kecelakaan dan jatuh ke jurang di lokasi yang sama. Warga sekitar bilang, mungkin karena mereka nggak tahu aturan di sana. Sekian cerita dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membaca. Oke, cerita dari sebuah pantai di Malang Selatan. Bermasuk jurang. Pantai apa? Sendiki. Baru Sendiki. denger gue. Sudah terlalu lama Sendiki. Oh ini dia. Sendiki Diwih. Bagus nih fotonya. Sekarang. Oh ya, teman gue pernah ininya tuh Sempu Island ya, Pulau Sempu ya. Sempat mempromosikan lah dia. Oke. Anjay, eksotisme pantai Sendiki. Bagus nih. Sono kali kita ya. Wah, 13 jam dari sini, dari Jakarta. tidur mendingan. Kalau kata Denjil mah. Gimana Cil? Mau ke pantai Sendiki Cil? Hah? Boleh baik sih. Itu dia ini bocahan sana, bocahan Paris. Mau nggak ngadu sono ke Paris? Muat kagak? Apa bilang? Pesawatnya emang muat.
Muat, pesawat mah gede. Boleh bae sih. Boleh baik sih. Iya. Emang mau bocah sana ngadu. Aduh. Orang kok ya. Indonesia. Berarti pas eranya siapa tuh ya? Zidane. Maksud gue kan gue juga orang kampung ya. Naik pesawat juga gue baru pertama kali. Film tuh. pak. Lu. Kok film? Bukan film anjing. Apaan? Dialog tadi beneran itu. Yang mana sih? Yang bocah boleh bae sih. Oh yang yang tadi yang ini yang kita lagi bahas. bukan Ronaldo cilik ya? Bukan bega. Oh, gue kira Ronaldo. Boleh bae cilik. sih yang itu. Konten dulu. Iya, yang gambar runyak. Kita di radio. Emang iya. mau itu dia bocahan Iya. Paris. Maksud gue muat Oh, itu pesawatnya. Pertanyaannya tuh bocil. Iya kayak Masih ada nggak tuh di YouTube ya? masih ada baju merah. Masih ada. Ada iya. di TikTok juga ada. Boleh baik sih. Nah itu keyword ya. Zaman dulu kita siaran tuh. Boleh Keluar, baik sih. keluar mulu tuh. Sama teman saya tuh ditiruinnya mirip banget. Tuh. Iya, boleh baik sih. Emang mau itu dia. Ngadu tuh. Nekuk bener. Ngadu bola ke Paris. Muat itu pesawatnya. Tadi lu bilang apa? Kan lu orang kampung juga. Iya maksud gue juga orang kampung. Naik pesawat juga baru pas kuliah gitu. Tapi kagak begitu pertanyaannya Le. Dan dia kan gede di Jakarta nih anak. Iya. Emang muat itu pesawatnya. Muat sih. Bocah kampungan sini berangkat ke Paris boleh bae sih. Muat lah kan pesawat muatnya banyak. Mau nggak ikut? Aduh. Prancis. Iya. Ya wes. Boleh baik. Oke. Ya. Oh ini udah gede dia nih sekarang nih. Ya anjing. Pakai baju Atletico lagi. Ada lanjutannya. Udah gede dia sekarang guys. Udah gede guys. Nyampe nggak ke sana? Nyampe pesawat mah. Aduh. Oh iya tadi di cerita pensil alisnya tuh hilang gitu ya. Dan ada indikasi kalau yang ngambil tuh si anak-anak ini nih. Anak-anak yang kita nggak tahu apakah dia manusia atau bukan. Karena mainnya di rumah pohon. Bener ya? Emang apa kalau main di rumah pohon? Masih ada nggak sih bule-bule yang bikin rumah pohon? Kalau di sana sih bagus ya rumah pohon ya. Kalau di sini kayak serem dah. Bukan serem, serangganya bener. Serangga Indo pak, nggak punya otak juga. Bener. Kagak ada sopan santunnya. Serangga Indo bener. Gue nge-follow salah satu kreator itu Le. Dia peternak lebah. Bukan peternak sih, kayak yang pemburu lebah hutan. Wah. Orang Sunda. Kalau bikin video POV gitu kameranya. Wah. Tinggi banget. Oh gue sempet. Pasti pernah lihat Iya, kan? pernah lihat. Kayak dia nyesetin tuh. Nyeset, iya. Itu tinggi banget kan. Terus dia pamer gajian pakai dolar. Anjas. Terima kasih Facebook Pro gitu. Iya. Itu tuh kan juga rumah pohon. Kalau pohonnya setinggi itu gimana nih? Gue juga Serem. itu tuh sama kreator-kreator yang kayak gitu. Ngeri gue ngelihatnya. Bener abang sehat-sehat deh. Gak pernah tahu itu pelindungnya gimana ya? Nyali. Itu HP siapa sih? Itu HP siapa sih? Hah? HP gue. lu? HP gue. Boleh baik sih. Iya. Oh ini masih ngomong dia nih. Gue juga baru follow Siapa? kreator Medan, Lord Tusor. Siapa tuh? Ada Lord Tusor. Apa dia? Ngapain? Buat para peminum tua. Keren. Dia Bener. apa pemabuk? Enggak, peminum cantik. Nggak tahu gue. Nggak Respect pernah abang lihat. gue. Emang jarang, nggak pernah. Yang gondrong siapa? Yang gondrong? Gondrong Haji. Itu dia. Dua kata lucu. Gondrong Haji. Kali punya cerita serem ya? Wih, coba lo reach out deh, Bang Haji. Iya. Iya, coba. Mau ceritanya apa juga kita dengerin. Bener. Iya. Coba. Oke. Gondrong Haji nih buat Mantap, teman Kliwon. respect. Coba tek-tekin Gondrong Haji. Hah? Kita pengen ngobrol. Siapa? Linda RC. Linda jahat. Linda anaknya Semandor. Linda yang ada tato ular. Belakang lagi bawa pipa ya.
Orang kok sini nyolong mulu anjing. Oke, terima Ya. kasih teman-teman sudah nonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye. Dadah.